Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua, babul adzan, yaitu bab tentang adzan. Hadis yang ke 153. Wa an Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, dan dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala lanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, idza hadaratis shalah, apabila telah memasuki waktu salat, fal yu'adzin, maka hendaklah kalian, fal yu'adzil lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Al hadis, maksudnya al hadis ini, kalian pernah nggak mendengar seorang mubaligh atau penceramah itu biasanya kalau kayak contoh gini, apa namanya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, misalkan ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul al-ayah. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah ya? Ya, yang bilang enggak berarti nggak pernah dengerin orang ceramah kalau gitu. Soalnya itu biasa dikutip, ya kan? Nah, sama dengan seperti ini. Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum al-hadits. Pernah nggak dengar gitu? Itu maksudnya apa? Yang pernah dengar? Al-ayah atau al-hadis, ada yang tahu nggak maksudnya apa? Hah? Nah, kalau al-ayah itu dia tidak utuh satu ayat. Jadi kayak contoh ini, hadis tentang ayat tentang itu loh, apa namanya, tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu belum genap satu ayat. Itu masih separuh ayat. Nah, itu maka kalau belum genap satu ayat, maka afdhalnya ditambahi kalimat al-ayah supaya menginformasikan kepada para mustami atau pendengar bahwa ayat itu belum selesai, belum lengkap, tapi hanya diambil cuplikan atau kutipannya saja, karena kutipan dari ayat itulah yang akan menjadi bahasan utama yang akan dikaji secara bersama-sama. Nah, sama kalau diucapkan al-hadis, sebenarnya itu hadisnya panjang, tapi diambil cuplikannya saja karena ada pokok utama dari cuplikan itu yang ingin dibahas. Kayak contoh hadis ini lagi, innamal a'malu binniyat. Pernah dengar nggak itu? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan tergantung dari niatnya. Itu belum selesai hadis itu. Jadi kalau innamal a'malu binniyat al hadis, mestinya begitu karena ada lanjutannya, dan lanjutannya lumayan panjang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi wa man kana hijratuhu ila Allahi wa ila rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa ila rasulihi. Itu panjangnya, tapi mubaligh rata-rata kalau menjelaskan kan innamal a'malu binniyat, stop. Nah, boleh nggak mencuplik hadis atau mencuplik ayat? Boleh. Menggal ayat, menggal hadis boleh, tapi harus ada penjelasan yang detail, tidak boleh nanggung, tidak boleh ngambil ayat itu hanya nanggung. Nah, hadis ini dia cuplikan, jadi bukan hadis secara utuh. Jadi ketika al-hadis dia belum selesai. Akhrajahus sab'ah, dikeluarkan oleh imam yang as-sab'ah, 7, dikeluarkan oleh imam yang 7. Berarti kalau dikeluarkan oleh 7 imam utama hadis, berarti hadis ini adalah hadis yang tidak diragukan kesohihannya. Kalau sudah muttafaqun alaih saja sudah sangat sahih. Kalau rawahul Bukhari atau rawahul Muslim itu sudah sahih. Semua ulama sepakat hadis itu sahih. Muttafaqun alaih sudah sangat sahih. Apalagi akhrajahus sab'ah, sampai 7 imam utama hadis
mengeluarkan hadis ini, menyampaikan hadis ini, berarti pertanda hadis ini benar-benar tidak diragukan lagi kesahihannya. Bisa dipahami makna dari hadisnya? Kita lanjutkan dengan syarahnya. Yang pertama, disyariatkan azan hukumnya fardu kifayah. Ini pernah kita bahas ya. Masih ingat nggak fardu kifayah dengan fardu ain bedanya apa? Kan ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu fardu atau kewajiban yang dikenakan bagi setiap individu tanpa terkecuali. Saya lanjutkan ya. Bagi seorang yang akil balik itu dikenakan kewajiban tanpa terkecuali, seorang muslim. Maka contohnya sholat itu wajib nggak? Setiap orang wajib mengerjakan sholat, maka itu namanya fardu ain. Dan ketika ada satu orang yang tidak mengerjakan sholat, pahalanya tidak ditanggung oleh orang yang lain dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Contohnya begini, maksudnya syarat dan ketentuan berlaku. Seorang istri yang dia dengan sengaja meninggalkan sholat, padahal dia dikenakan kewajiban sholat dan dalam potensi tidak halangan, sedangkan suaminya tahu bahwa istrinya ini tidak sholat, mendiamkan tanpa mendidik dan menyuruh istrinya sholat, maka tidak hanya istrinya yang dosa, suaminya juga ikut dosa. Kecuali kalau suaminya sudah mendidik, sudah membimbing, sudah menyuruh, bahkan sampai tahapan memaksa istrinya tetap tidak mau sholat, maka dosa itu ditanggung secara pribadi oleh istrinya. Suaminya tidak menanggung dosa. Begitu juga dengan anak. Anak yang tidak sholat, dia sudah akil balik, dari kecil tidak pernah diajarkan agama, tidak pernah dididik untuk sholat, tidak pernah dikenalkan dengan sholat, kemudian dia sudah akil balik, sudah kena kewajiban sholat, maka setiap dia meninggalkan sholat, dosanya mengalir kepada kedua orang tuanya, akibat orang tuanya tidak pernah memperhatikan ibadah si anak tersebut. Itulah alasannya kenapa saya selalu ngomong kepada siapapun yang jaga Ibra, kalau waktunya sholat, Ibra biar dilepas, biar dia main-main di tempat sholat. Untuk apa? Untuk supaya dari kecil terekam di otaknya bahwa bapak ibu saya sholat, dan dia terbiasa dengan kegiatan sholat, sehingga nanti ketika dia sudah dikenakan kewajiban sholat, dia tidak merasa sholat itu sebagai beban, bukan sebagai sesuatu yang berat, tapi dia sudah terbiasa dengan kegiatan sholat. Malah dia akan merasa beban kalau meninggalkan sholat. Nah, ini di sini ada nggak yang sudah sampai hatinya terasa berat meninggalkan sholat? Kalau hatinya sudah terasa berat meninggalkan sholat, berarti pertanda keimanan sudah mulai semakin meninggi, semakin kuat. Tapi kalau tidak terbiasa, kalau ketika meninggalkan sholat hatinya enteng atau tenang-tenang saja, maka artinya dia imannya masih belum. Kita lanjutkan. Nah, fardu kifayah itu fardu yang gimana? Jika mengerjakan satu orang hamba, maka kewajiban itu ditanggung. Jadi satu kaum, satu kelompok, satu mengerjakan, maka yang lain tidak kena dosa. Tapi kalau di kampung itu sama sekali nggak ada yang mengerjakan, maka semuanya dosa. Contohnya fardu kifayah itu apa? Merawat jenazah, bukan orang mati, merawat orang mati. Kewajiban haknya jenazah itu apa? Pertama dimandikan, kemudian dikafani, habis dikafani disolati, setelah disolati dikuburkan, ya kan, itu haknya orang mati. Maka siapapun yang ada di daerah tersebut semuanya kena kewajiban untuk melakukan 4 hal ini. Maka apabila ada sekelompok orang saja yang mengerjakan, 2 atau 3 orang mengerjakan, karena tidak mungkin 1 orang yang ngurus jenazah, paling enggak 2 atau 3 orang, maka semua penduduk di desa itu terbebas dari dosa. Tapi kalau seandainya kejadian tidak diurus, tahu-tahu ada orang meninggal, langsung digalikan kubur, langsung dikuburkan gitu aja, umpama gitu loh, dengan sengaja, maka satu desa itu semuanya akan mendapatkan dosa, karena itu fardu kifayah. Nah, adzan ini fardu kifayah. Jadi kalau misalkan ada masjid sudah dibangun, ini ingat-ingat, hati-hati semua yang menonton video ini, kalau masjid sudah dibangun,
maka ada kewajiban untuk mengumandangkan azan setiap 5 waktu, bukan setiap hari lagi, tapi setiap 5 waktu. Maka kalau sampai terjadi libur azan, apalagi libur sholat di tempat itu, maka satu kampung yang ada di sekitar masjid itu semuanya kena dosa. Hati-hati, jangan cuma semangat mengumpulkan dana untuk bangun masjid, tapi setelah masjidnya berdiri tidak dimakmurkan, tidak dihidupkan kegiatannya, semuanya kena dosa. Mau yang alim, mau yang bodoh, semuanya sama-sama kena dosa. Karena fardu kifayah, wajib untuk adzan. Adzan darus sah kalau waktu sholat sudah masuk. Adzan sendiri adalah pemberitahuan mengenai masuknya waktu sholat. Jadi adzan itu hukumnya fardu kifayah. Nah kemudian adzan itu sah kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau belum waktunya sholat dikumandangkan adzan, maka adzannya tidak sah. Tapi kalau terlambat mengumandangkan adzan, adzannya sah atau tidak? Sah. Tetap sah karena masih masuk di dalam koridor waktu sholat. Yang ketiga, adzan dan iqamah tetap disyariatkan saat safar. Apa itu safar? Perjalanan. Dalam perjalanan seorang musafir. Karena hadis Malik bin Al-Huwairis membicarakan tentang adzan dan iqamah saat safar. Jadi hadis yang kita kaji ini membicarakan tentang posisi dalam keadaan safar atau dalam keadaan perjalanan, sedang melakukan perjalanan, musafir. Nah, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, tidak setiap musafir harus adzan dan iqamah. Lihat dulu di mana mengerjakan sholat jamaahnya. Kalau kamu mengerjakan di tengah hutan, di perkampungan yang jauh dari musola, yang jauh dari masjid, maka adzan ini disyariatkan. Salah satu misalkan kita ini bertuju jalan-jalan, maka langsung begitu masuk waktunya sholat di tengah hutan, jauh dari masjid, jauh dari musola, Faris langsung disuruh adzan, Zuhdi langsung disuruh iqamah, misalkan gitu loh. Nah, tapi kalau di tempat yang kamu datangnya itu mengerjakan sholat di masjid atau musola, tidak perlu mengumandangkan adzan karena di masjid itu sudah ada adzan. Nanti wat megawat jalan nyampe di Probolinggo ada masjid, masuk kamu padahal sudah baru selesai mengerjakan sholat duhur masjidnya, kamu masuk setelah sholat duhur selesai, jamaah masih banyak, habis itu wat megawat ngambil mic kamu adzan lagi, tidak begitu gitu loh. Jadi adzan itu kalau belum dikumandangkan adzan di lokasi tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, semua impian dan cita-citanya tercapai, dan semuanya mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.